Halo semua, jumpa lagi di channel EduHome. Ini adalah video pertama kita mengenai SNMPTN di tahun 2022 atau di tahun depan. Ini berkaitan dengan sudah banyak dari adik-adik, dari teman-teman yang bertanya mengenai SNMPTN tahun 2022. Jadi kita mencoba nanti mulai dari video ini dan video-video berikutnya kita akan mencoba untuk memberikan masukan, memberikan saran-saran. Semoga itu bisa nanti membantu adik-adik dalam persiapan di SNMPTN tahun 2022. Tetapi sebelum kita bahaskan lebih lanjut mengenai SNMPTN tahun 2022 ini, ada baiknya juga adik-adik untuk mempersiapkan diri di SBMPTN tahun 2022. Seperti yang kita tahu bersama bahwa siswa yang lulus di SNMPTN itu hanya memiliki persentase yang sangat kecil dibandingkan seluruh penerimaan mahasiswa baru di setiap tahunnya. Jadi saya pikir sembari kamu mempersiapkan diri di SNMPTN, ada baiknya kamu juga mempersiapkan diri menghadapi UTBK SBMPTN tahun 2021. Dan berkaitan dengan persiapan SBMPTN tadi, saat ini kita lagi merancang membuat program bimbel gratis untuk siswa-siswa yang akan menghadapi SBMPTN di tahun depan. Program ini mungkin akan kita lakukan di pertengahan bulan Oktober atau mungkin di akhir bulan Oktober, dan ini kita buat khusus untuk siswa kelas 3 dimanapun kalian berada, dan seperti yang tadi saya sampaikan ini gratis. Jadi bimbelnya itu nanti kita akan rancang melalui Zoom atau mungkin di Google Meeting. Kita akan bahas-bahas mengenai materi dan soal-soal SBMPTN. Untuk adik-adik yang memiliki saran bagaimana nanti bimbel gratis ini akan kita buat, silahkan nanti tulis komentar adik-adik di kolom komentar ya. Oke, membuka video kita yang pertama mengenai SNMPTN, saran saya yang pertama adalah adik-adik harus betul-betul mengenali diri sendiri, mengenali kemampuanmu sendiri, mengenali nilaimu. Kenapa kita katakan demikian? Beberapa tahun belakangan ini kita banyak membimbing siswa dan beberapa orang itu memiliki nilai rata-rata sekitar mungkin 70 sampai 80, tetapi dia itu dengan PD-nya mencoba di kedokteran, baik itu mungkin di kedokteran Universitas A atau di universitas yang lain. Kita sudah sampaikan untuk nilai yang demikian dan kemudian ditambah lagi akreditasi sekolah yang kurang memadai dan alumni yang kurang memadai di universitas tersebut, tetapi siswa itu dengan ngotot tetap memilih di jurusan itu. Akhirnya apa? Ya tidak lulus. Untuk itu betul-betul saya ingin sampaikan adalah bahwa adik-adik harus betul-betul tahu kemampuan dari nilai yang adik punya. Untuk nilai rata-rata misalnya 78 atau 80, apakah bisa lulus SNMPTN? Ya bisa. Tetapi untuk lulus misalnya di FTTM ITB itu tidak mungkin. 98% itu mustahil. Tetapi untuk lulus misalnya di agroteknologi di universitas tertentu itu masih memungkinkan gitu. Di video-video saya yang sebelumnya di tahun kemarin itu ada siswa kita yang lulus SNMPTN di Universitas Brawijaya dengan nilai sekitar 70-an, ya mungkin sekitar 75 ke tidak sampai 80 ya untuk nilai rata-rata. Tetapi dia bisa lulus. Nah, jika dia ngotot untuk ngambil misalnya di kedokteran UI, kemudian atau farmasi UI, saya pikir tidak akan bisa dengan nilai demikian. Dan ditambah lagi lulusan dari sekolahnya itu sangat jarang diterima di SNMPTN, di UI atau di ITB dan lain sebagainya. Nah, tentu itu juga perlu adik-adik pahami bagaimana mencari peluang terbaik, peluang terbesar sehingga kamu bisa lulus nanti di SNMPTN. Yang berikut, saran saya yang kedua adalah selain kamu kenali nilaimu, kenali dirimu, saran saya yang kedua adalah perbanyak bertanya ke alumni dari sekolahmu yang lulus melalui jalur SNMPTN. Apalagi misalnya kamu punya target jurusan yang sama dengan kelulusan dari alumni tersebut.
saya pikir kamu boleh bertanya lebih detail ke dia, berapa nilai yang dia miliki kemarin untuk bisa lulus di SNMPTN, dan kemudian apa aja sertifikatnya yang dia lampirkan, sehingga nanti pada saat mendaftar kamu bisa mempersiapkan itu semua dan mudah-mudahan bisa lulus di SNMPTN. Kita akhiri video kita sampai di sini karena kebetulan memang ini tidak ada persiapannya sama sekali, jadi mungkin tidak terlalu sistematis. Ke depan kita akan buatkan video mengenai nilai-nilai siswa yang lulus di SNMPTN di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa membantu adik-adik pada pendaftaran SNMPTN di bulan Januari di tahun 2022. Sekali lagi kita akan adakan bimbel gratis untuk persiapan SBMPTN. Di sana kita belajar mengenai materi-materi yang sering diujikan di SBMPTN. Nanti kita akan belajar setiap minggu. Dan kalau adik-adik berminat untuk mengikuti bimbel gratis tersebut, silahkan komen di kolom komentar supaya kita bisa mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.